Ada kejadian yang luar biasa pada perang di Bali 1343 di mana akhirnya kemenangan Arya Damar ataupun Aditya Warman dengan sisa pasukan 3.000 akan menjadi sebuah judul di episode ini dan juga akan menceritakan jejak adik-adiknya yang di kemudian hari menjadi pemimpin di Bali. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di channel Misteri Sumatera. Masih tentang legenda tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumiang. Dan kita masih membicarakan tentang perang di Bali, di mana Majapahit mempunyai proyek untuk memenangkan Bali. Dan di episode-episode yang lalu kami sudah menceritakannya. Dan ini adalah lanjutan dari episode-episode sebelumnya. Kita di episode 60 ini, part 60 ini akan memberikan judul 3.000 melawan ribuan. Kemenangan terakhir Arya Damar atau Aditya Warman di Ularan, Bali. Di tepi pantai utara Bali, di sebuah tempat yang disebut Ularan, sejarah menulis satu babak terakhir dari kepemimpinan militer Arya Damar yang diyakini sebagai sosok muda Aditya Warman sebelum mendirikan Malayapura di tanah Minangkabau. Ia datang bukan sebagai tamu tapi sebagai bagian dari pasukan penakluk Majapahit. Namun di medan tempur itu ia tidak datang dengan segala keunggulan. Ia datang setelah pasukannya dikorbankan. Dari 20.000 pasukan, hanya 3.000 yang tersisa. Dan dengan sisa kekuatan itulah Arya Damar bangkit dan menghantam Pasung-giri hingga kalah telak. Namun Arya Damar tidak mati, ia bertahan, ia menang, dan ia meninggalkan warisan. Kitab-kitab kuno Bali mencatat bahwa adik-adik Arya Damar kelak memimpin wilayah-wilayah di Bali. Dari darahnya yang bukan berasal dari Jawa tapi dari Palembang dan Melayu, tumbuh akar-akar baru kekuasaan lokal. Apa yang sebenarnya terjadi di Ularan? Apakah ini kemenangan terakhir Arya Damar atau awal transformasinya menjadi Aditya Warman, sang Maharaja Sumatera di kemudian hari kelak? Sejarah resmi mungkin membungkamnya, tapi kisah ini tetap hidup di antara bayang-bayang api dan asap yang dulu membakar medan perang Bali. Pertempuran di Ularan, Bali Utara menjadi salah satu babak paling dramatis dalam sejarah ekspansi Majapahit. Di bawah komando Arya Damar yang oleh banyak peneliti diasosiasikan dengan Aditya Warman muda yang terlalu sering hanya disebut dalam konteks pendirian Malayapura Pagaruyu tanpa menyoroti prestasi militernya yang luar biasa saat masih berada dalam struktur Majapahit. Mari kita pertegas beberapa highlight historisnya. Pertama, kemenangan strategis meski terpukul berat. Dari 20.000 pasukan, hanya 3.000 yang tersisa setelah serangan pertama terhadap Pasung-giri di Bali Utara. Namun, justru dengan sisa pasukan itulah Arya Damar menggempur balik pasukan Pasung-giri selama 2 hari penuh. Menang telak hingga musuh utama tewas. Melanjutkan operasi hingga seluruh Bali Utara jatuh ke tangan Majapahit. Ini bukan sekedar keberuntungan militer, ini adalah taktik perang kelas tinggi. Mengatur ulang moral pasukan, menggunakan strategi gerilya dan psikologi tempur, memanfaatkan geografi dan momentum dengan sisa pasukan hanya 3.000. Kedua, cikal bakal pemimpin besar. Keberhasilan ini membuktikan bahwa Aditya Warman dalam sosok Arya Damar sudah berpengaruh secara militer dan politis, bahkan sebelum mendirikan kerajaannya sendiri. Diuji dalam medan tempur keras, bukan hanya di ruang istana atau melalui silsilah. Dipercaya memimpin tentara luar Jawa, Palembang, Pasundan menunjukkan keahliannya membina aliansi multikultural. 3. Pijakan menuju Malayapura. Pengalaman dan jaringan yang dibangun di Bali sangat mungkin menjadi modal penting ketika Aditya Warman
kembali ke Sumatera, menyatukan kekuatan lokal dan memperluas pengaruhnya dari Dasmasraya ke dataran tinggi Minangkabau, mendirikan kerajaan bergaya Mandala yang menggabungkan warisan Majapahit, Sriwijaya, dan Tantrayana. Bali menjadi medan pembuktian. Di tengah api dan asap yang membingungkan, pasukan tersisa Arya Damar bangkit menjadi kekuatan penentu. Di sanalah sang Aditya Warman Muda membentuk dirinya, bukan sekedar sebagai prajurit, tapi sebagai pemimpin sejati, calon raja besar di tanah leluhurnya. Pernyataan ini mencerminkan pembentukan karakter kepemimpinan strategis Arya Damar yang dalam banyak tafsir disamakan dengan Aditya Warman. Justru dalam situasi paling genting dan tidak menguntungkan. Mari kita uraikan lebih dalam konteksnya. Bali sebagai medan pembuktian. Pulau Bali yang saat itu menjadi bagian dari misi ekspansi Majapahit adalah medan perang yang rumit. Bukan hanya karena kekuatan musuh seperti Pasunggiri dan sisa-sisa kerajaan Bedulu, tetapi juga karena adanya intrik internal di tubuh komando perang Majapahit sendiri, terutama antara Gajah Mada dan Arya Damar yang kita sudah jelaskan di seri-seri sebelumnya. Api dan asap ini nyalakan Gajah Mada sebagai sandi perang malam menciptakan kebingungan. Arya Damar merasa ditinggalkan di garis depan menghadapi serangan besar, sementara Gajah Mada tidak segera bergerak. Dalam Kakawi Gajah Mada, Usana Bali dan Babat Tabanan disyaratkan adanya ketegangan antara pasukan Jawa di bawah Gajah Mada dan pasukan luar Jawa seperti Palembang, Arya Damar, dan Sunda. Pasukan tersisa kemenangan mutlak. Setelah kehilangan lebih dari 17.000 dari 20.000 prajurit awalnya, Arya Damar hanya menyisakan 3.000 orang. Namun, ia tetap menang atas musuh tangguh seperti Pasunggiri, bahkan mampu menyelesaikan penaklukan wilayah utara Bali dan melanjutkan menuju selatan untuk bergabung dengan Gajah Mada di Tawing. Ini menunjukkan bukan sekedar keberanian, tapi kapasitas komando dan moralitas seorang pemimpin lapangan. Pembentukan sang raja. Di tengah kekacauan strategi, kematian massal, dan konflik komando, Arya Damar tidak hancur, bahkan makin matang sebagai tokoh militer dan politik. Dari titik inilah ia berkembang menjadi figur besar yang kelak mendirikan kerajaan Malayapura atau Pagaruyung di tanah Minangkabau. Kerajaan penting pewaris Sriwijaya dan pendahulu identitas Melayu Sumatera. Kesimpulan, kalimat itu menyiratkan bahwa Bali bukan hanya wilayah yang ditaklukkan, tapi medan spiritual dan strategis tempat Aditya Warman Muda menempa jiwa kepemimpinan. Di tengah pengkhianatan dan tekanan justru muncul pahlawan yang tahan uji dan siap mengembang peran sejarah lebih besar di kemudian hari. Kalimat di tengah pengkhianatan dan tekanan justru muncul pahlawan yang tahan uji dan siap mengemban peran sejarah lebih besar mengandung makna yang dalam dan reflektif. Berikut penjelasannya secara bertahap. Pertama, di tengah pengkhianatan dan tekanan. Frasa ini merujuk pada situasi sulit dan tidak adil yang dihadapi Arya Damar, Aditya Warman. Seperti dugaan bahwa Gajah Mada membiarkan Arya Damar bertempur sendirian dalam pertempuran di Bali Utara. Instruksi dari pusat Majapahit yang tampak kontradiktif. Arya Damar dihukum karena membunuh Pasunggiri, lalu diperintahkan kembali dalam misi mustahil, nyaris seperti dikorbankan. Ketegangan antara pasukan luar Jawa, Palembang, Sunda dengan pasukan Jawa yang kerap tak diberi posisi sejajar secara politik dan simbolik dalam struktur Majapahit. Ini semua membentuk tekanan besar, bahkan pengkhianatan politik terhadap seorang panglima muda yang sebenarnya setia dan berhasil. Kedua, justru muncul pahlawan yang tahan uji. Artinya di saat yang lain mundur, tumbang, atau berlaku curang, Arya Damar justru bangkit. Ia tetap memimpin 3.000 tentara tersisa setelah 17.000 gugur, jumlah yang sangat besar di zaman itu. Tidak menyerah, bahkan melanjutkan serangan dan merebut kemenangan. Tidak melawan pemerintah pusat dengan pemberontakan, tapi tetap kembali menghadap ke Majapahit dengan kemenangan. Ini menunjukkan jiwa kepemimpinan yang tangguh, tahan uji, dan bisa tetap bersinar meski dalam posisi tidak menguntungkan secara politik. 3. Dan siap mengemban peran sejarah lebih besar. Ini klimaksnya.
Arya Damar Aditya Warman bukan hanya panglima militer tapi calon raja besar. Ia kemudian ditugaskan ke Sumatera dan mendirikan Malayapura Pagaruyung menjadi penguasa kuat yang menyatukan Sriwijaya, warisan Sriwijaya dan pengaruh Majapahit. Ini menunjukkan bahwa pertempuran di Bali bukan akhir perjuangan, tapi justru awal pembentukan identitas historisnya sebagai pemimpin agung di wilayah barat Nusantara. Kalimat itu berarti dalam masa-masa paling kelam saat dicurangi dan ditekan justru muncul jiwa besar yang teruji dan siap memainkan peran penting dalam sejarah Nusantara di kemudian hari. Sosok seperti Arya Damar Aditya Warman adalah bukti bahwa kepemimpinan sejati lahir bukan dari kenyamanan tapi dari pengkhianatan dan perjuangan. Kalimat "tapi dari pengkhianatan dan perjuangan" menyiratkan bahwa kekuatan sejati, kepemimpinan besar dan peran historis yang penting justru lahir bukan dari kondisi ideal, melainkan dari pengalaman pahit yang penuh luka dan pengkhianatan. Mari kita uraikan lebih dalam. 1. Pengkhianatan. Ini merujuk pada intrik politik di pusat kekuasaan Majapahit yang tampaknya membiarkan Arya Damar bertarung sendirian melawan Pasonggiri. Terbukaan strategi Gajah Mada pada Arya Damar yang mengakibatkan bentrok arah serangan di Bali. Instruksi mematikan dari pemerintah agar Arya Damar tewas atau luka dalam serangan berikutnya setelah membunuh Pasonggiri, meski Pasonggiri adalah musuh Majapahit. Maknanya, seorang tokoh besar kadang dibentuk bukan karena dia dijaga, tapi karena dia dijebak. Bukan karena dia didukung, tapi karena dia dikhianati. Kedua, perjuangan. Meski dalam posisi terpojok, Arya Damar tetap bertahan dan memimpin 3.000 pasukan melawan ribuan musuh di Ularan. Ia berhasil mengalahkan Pasonggiri dan menundukkan wilayah Bali Utara. Ia tetap menghadap ke Majapahit dengan rendah hati, bukan melawan pusat. Maknanya, perjuangan ini bukan hanya fisik atau militer, tapi juga perjuangan moral, etika, dan loyalitas yang menunjukkan kematangan seorang pemimpin sejati. 3. Kesimpulan makna utuh. Tapi dari pengkhianatan dan perjuangan, artinya dari pengalaman yang pahit dan melelahkan itulah lahir jiwa besar. Sejarah besar seringkali tak ditulis oleh mereka yang dipuji, tapi oleh mereka yang tetap tegak berdiri meskipun disingkirkan. Arya Damar yang kita kenal sebagai Aditya Warman adalah simbol dari kekuatan itu. Lahir dari tumbuh dari ujian. Bukan dari kemewahan dan penghargaan lahir raja besar itu, tapi dari pengkhianatan dan perjuangan. Sebagai penutup, kami ingin memberikan sumber-sumber tentang kejadian Perang Bali di luar Kitab Nagara Kertagama, karena Kitab Nagara Kertagama tidak menceritakan secara detail sejumlah sumber sastra tradisional Bali seperti Kakanwili, Gajah Mada, Babat Ratu Tabanan, Kidung, Pamancanga, dan Usana Bali tidak hanya mencatat ekspedisi Majapahit ke Bali, tetapi juga mengisyaratkan adanya perpecahan strategi, ketegangan, bahkan kecurigaan antar panglima perang, khususnya antar tokoh Gajah Mada mewakili pusat Majapahit dan Arya Damar yang dianggap mewakili kekuatan Sumatera dan di luar Jawa. Oke teman-teman, sampai di sini dulu di episode ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita akan sambung di episode berikutnya. Terima kasih.